Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi SMK 1 jurusan desain pemodelan interior bangunan. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kelanjutan materi yang sudah Bapak sampaikan minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu adalah sesuatu hal yang harus kita buat dalam rangka kita akan bekerja sama dengan instansi lain, dalam hal ini misalnya dengan kontraktor ataupun dengan owner, yang harus dibuatkan secara tertulis. Apa itu dengan kontrak? Maka sebelumnya kita harus tahu dulu tentang mengenai asas kontrak. Adalah kesetaraan antara pemberi tugas atau pengguna jasa dengan penyedia jasa. Dalam kata lain, kedua pihak harus melakukan perjanjian kerjasama, memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dapat diberikan sanksi. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi menuntun pelaku jasa konstruksi mengembangkan jasa konstruksi pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan serta keterbukaan dan profesionalisme. Pembentukan kontrak. Kontrak dapat terbentuk jika ada kedua belah pihak mengalami ataupun mengadakan kesepakatan transaksi. Transaksi itu umumnya berupa kesanggupan oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu bagi pihak yang lain dengan sejumlah imbalan yang sudah disepakati. Tetapi tidak semua kesepakatan dan transaksi akan dijabarkan dalam bentuk kontrak. Kesepakatan ini dapat dilanjutkan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak bila harus memenuhi dua aspek utama, yaitu saling menyetujui adanya penawaran dan penerimaan. Kemudian harus ada saling menyetujui. Ada juga adanya penawaran dan penerimaan atau offer of acceptance. Jika dalam perjalanannya ada sesuatu yang mengganjal ataupun tidak ada kesepakatan, bisa terjadi yang namanya pemutusan kontrak atau kontrak termination. Pemutusan kontrak itu dapat terjadi dengan sendirinya atau karena pertimbangan lain. Selesainya suatu pekerjaan dengan sebuah pemenuhan kesepakatan secara otomatis mengakibatkan kontrak selesai. Demikian pula jika terjadi sesuatu kegagalan yang bersifat ataupun dilakukan oleh kontraktor yang oleh pemilik atau owner dianggap tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Terhadap suatu pelanggaran kontrak, secara umum pihak yang tidak melanggar kontrak yang mempunyai tiga pilihan: membebaskan atau mengabaikan pelanggaran terjadi atau minta ganti rugi pada pihak yang melanggar. Yang kedua,
memilih untuk memutuskan kontrak dengan sendirinya. Yang ketiga, mengajukan tuntutan ganti. C. Kerugian pelanggaran kontrak. Kerugian pelanggaran kontrak ini ditimbulkan oleh karena pelanggaran kontrak, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak memperoleh pergantian kerugian ataupun kompensasi. Nah, kerugian yang dialami akibat pihak yang melakukan pelanggaran kontrak, maka pihak lainnya berhak mengajukan penggantian kerugian yang perhitungannya dapat dilakukan sebagai metode perhitungan pengganti dasar, yaitu biaya penyelesaian, selisih nilai, liquid damages atau kerugian yang terhapus. Ini yang dalam hal penyelesaian ataupun penggantian dasar perhitungan dalam menyelesaikan pemutusan kontrak. Adapun dokumen persetujuan dalam kontrak itu ada satu harga, cara pembayaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, dokumen lain yang terkait, dan ditambah dengan gambar rencana atau prospek. Kemudian lagi persyaratan-persyaratan umum yang terdiri bagian mengenai kondisi umum, pemilikan dan lain sebagainya. Anda bisa membaca sendiri. Ya, ada persyaratan khusus dalam hal melakukan kontrak. Nah, spesifikasinya ada dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.